أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyakum. Insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan membahas surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Karena surat Sajadah sudah selesai. Pagi ini kita bahas surat Al-Mulk. Seperti yang diminta oleh sebagian jemaah pada beberapa bulan yang lalu. Kita bahas surat Al-Mulk. Surat nomor 67. Jumlah ayatnya 30. Ada 30 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ada yang ingat enggak apa makna surat Makkiyah itu? Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrah. Naam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Sesungguhnya terdapat sebuah surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampuni. Surat tersebut adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Hadis ini diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan, yaitu An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dan menurut pakarnya yaitu Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Dalam artian hadis ini dapat diterima dan dipercayai. Ini keutamaan surah Tabarak atau surat Al-Mulk. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan Al-Hafidh Ad-Diya Al-Maqdisi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannah. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk." Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang surat tersebut memperjuangkan keselamatan para pembacanya hingga dia menjadi sebab orang yang membacanya itu dimasukkan ke dalam surga, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi surat ini memperjuangkan para pembacanya agar para pembacanya masuk ke dalam surga nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita harus semangat menghafal surat ini. Dan mudah kok dihafalnya. Cuman 30 ayat. Berapa ayat? 30 ayat. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita menghafalnya. Baik, saya bacakan dulu suratnya ya, sebagaimana biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Baik, kita ambil 11 ayat dulu. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan kekuasaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kalian melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan letih dan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat sebagai pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Di dalam surat ini dari ayat 1 sampai 5, di antara poin yang perlu kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya sendiri. Allah mengagungkan zat-Nya yang mulia, serta mengabarkan bahwa kekuasaan yang sebenarnya ada di tangannya. Kesempurnaan yang mutlak. Artinya Dialah yang mengendalikan seluruh makhluk sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah. Dan Dia tidak dipertanyakan tentang apa yang Dia perbuat. Demikian itu disebabkan keperkasaannya, keadilannya, dan kebijaksanaannya. Oleh karenanya Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kira-kira apa yang kita perbuat di hadapan Allah yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain taat dan tunduk kepada perintahnya. Kita mau melawan, nggak bisa. Sudah ada percobaan dari makhluk ingin melawan Allah, tapi Allah hancurkan mereka. Siapa contoh? Kaum Samud. Siapa lagi? Kaum Imlaq. Siapa lagi? Kaum Judais. Mereka adalah kaum yang perkasa, yang kuat. Bahkan kaum Samud, dia bisa mengukir gunung menjadi gedung. Saking kuat dan pintarnya mereka. Tapi perlawanan mereka itu sia-sia. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, dari sini kita pahami ibu-ibu, kalau ada berita yang tersebar, nanti kita akan dikuasai Cina di Indonesia, kita akan apa dan seterusnya. Kita lupa kita punya Tuhan. Kita lupa kita punya Allah. Kita ini berpikir demikian karena jauh hati kita dengan Allah. Coba diperdekat hati ini. Dekatkan lagi hati dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sudah membinasakan siapa? Fir'aun. Fir'aun itu saking kuasa dan sehatnya, dia tidak pernah sakit kepala. Manusia tidak pernah sakit kepala siapa? Fir'aun. Ya, tidak ada Fir'aun sakit kepala. Apalagi sakit kepala karena tidak ada uang belanja. Enggak ada. Itu hanya terjadi pada ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga. Firaun itu tidak pernah sakit kepala. Fisiknya lebih kuat dari manusia biasa, manusia lain. Saking kuatnya Firaun. Dengan itu dia katakan, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi apa yang terjadi? Allah hancurkan juga. Allah perintahkan makhluknya yang lembut yaitu air untuk menghabisi siapa? Fir'aun. Maka tidak ada yang bisa menguasai kekuasaan Allah. Untuk apa kita takut, gelisah dan risau dengan keadaan sekarang ini? Kalau kita mati dikubur udah selesai, ya enggak? Yang penting kita mati dengan apa? Dengan husnul khatimah. Kan semua orang mati, ya enggak? Dan kita minta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia mengabarkan kepada kita, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya tuh. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, yang di tangannya segala kekuasaan dan kerajaan. Masih ragu lagi? Jangan ragu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka bernaunglah di bawah naungan pertolongannya. Kemudian di antara kandungan dari ayat-ayat di suratul Mulk tadi, hakikat ciptaannya berupa kehidupan, kematian, seluruh langit dan bintang-bintang. Di antara ciptaan Allah adalah Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Nah, pertanyaan saya, apakah kehidupan itu makhluk? Makhluk. Itu kalau kehidupan itu disifatkan kepada kita. Tapi kalau kehidupan itu dinisbatkan kepada Allah, maka dia adalah sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian makhluk enggak? Iya. Sekarang pertanyaan saya, apa arti mati? Orang mikir mati itu aja yang dipikirkan orang, tapi tidak pernah tahu apa arti mati itu apa. Mati artinya apa? Mati kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu meninggal. Ya kan? Wafat juga bahasa Arab. Ya. Bahasa mata yamutu mautun, matin, yaitu orang yang mati. Nah, artinya apa itu? Intiqalur ruh min alam ila alam, itu artinya.
berpindahnya ruh dari satu alam ke alam lain. Maka kematian itu sendiri nanti akan dihilangkan oleh Allah. Kapan? Ketika penduduk surga sudah menempati surga dan penduduk neraka sudah menempati neraka. Maka kematian akan disembelih di antara surga dan neraka. Nah, untuk apa Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu? Ya, yaitu untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Di sini kata Ibnu Katsir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Artinya ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa kematian adalah sesuatu yang terwujud karena ia diciptakan. Sedangkan makna ayat tersebut adalah bahwa Allah yang menjadikan segala makhluk dari ketiadaan untuk menguji siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Nah, pertanyaannya adalah, apa standar paling baik perbuatan itu? Apa standar bahwa amal kita ini paling baik? Ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlasuha wa aswabuha. Amal yang paling ikhlas dan paling benar. Paling benar apa ukurannya? Ukurannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti Habib, bukan mengikuti kiai, bukan mengikuti ustadz, tapi amal yang disesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru aswabuha, paling baik. Ini mengenai amal yang paling baik. Ayat ini sama dengan firman Allah di surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimanakah kalian bisa kafir kepada Allah padahal kalian tadinya mati dan kemudian dihidupkan oleh Allah? Berdasarkan ayat tadi, keadaan pertama adalah kematian. Jadi manusia tadinya mati apa hidup? Mati. Berawal dari mati. Kemudian dihidupkan. Sedangkan penciptanya dinamakan hidup. Oleh karena itu Allah berfirman, "Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum." Kemudian Allah mematikan kamu lagi dan kemudian menghidupkan kembali. Berarti kalau ada pertanyaan, mana yang duluan? Mati apa hidup? Mati. Kita kan berawal dari mati, kemudian kita akan mati. Kenapa harus dirisaukan? Kenapa harus dibimbangkan tentang kematian itu? Wong mati memang sudah dari awal kok. Kemudian Allah berikan kita nikmat untuk hidup dan Allah ingin kita mati lagi. Apa kita protes? Jangan. Ya. Atau kita bimbang. Maka seorang mukmin dia tidak boleh bimbang dengan kematian itu. Tapi seharusnya dia harus takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka perbaiki amal. Perbaiki perbuatan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yakni amalnya yang paling baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ajlan. Perhatikan bahwa Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya. Ingat ya, Allah tidak mengatakan paling banyak, tapi Allah mengatakan paling baik.
Oleh karena itu, Ubay bin Ka'ab mengatakan, beliau menyebutkan bahwa jika seorang beramal, maka perhatikan amalnya. Apabila amalnya tersebut iktisad atau amalnya banyak, arti amalnya sederhana maupun amalnya banyak, maka perhatikan apakah dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Jadi yang menjadi patokan itu adalah sesuai dengan sunnah atau tidak. Walaupun tetap kita harus semangat memperbanyak amal yang sudah benar tadi. Kalau amal kita sudah benar, maka kita berusaha untuk memperbanyaknya, agar kita mencapai derajat orang-orang yang sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun. Itu yang kita inginkan dari amal yang baik, tapi banyak. Amal yang baik dan juga banyak. Tapi kalau kita tidak mampu memperbanyak amal, berusahalah untuk memperbaikinya. Jangan memperbanyak tanpa memperbaiki. Ada nggak orang perbanyak amal tapi tidak baik? Banyak apa sedikit? Banyak. Contohnya harus sesuai kenyataan dong. Kita katakan banyak. Contohnya mana? Orang yang banyak amal tapi tidak baik. Ikhlas lagi dia beramal. Siapa orang paling ikhlas beramal saat ini di dunia? Yang paling ikhlas beramal saat ini di dunia siapa? Ibu-ibu jawab. Nggak tahu. Udah naik kelas nih. Yang paling ikhlas amalnya di dunia ini teroris. Ada orang mau mati bom bunuh diri demi mendapat surga sekarang. Teroris yang melakukannya. Tapi apakah keikhlasan mereka dianggap baik amalnya? Enggak. Sekarang orang bom bunuh diri, apa yang dia cari selain surga? Mau cari istri baru di dunia ini tidak dapat karena dia udah mati. Maka orang yang tulus beramal saat ini diantaranya teroris. Tapi apakah teroris itu benar? Enggak. Karena amalnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Wa huwal azizul ghafur." Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yani dialah yang maha perkasa, maha agung, dan yang maha kuat. Walaupun demikian, dia tetap mengampuni, merahmati, memaafkan, dan menghapuskan dosa orang-orang yang kembali kepadanya. Nah, di sini Allah mengabarkan dua sifat sekaligus. Sifat perkasa atau sifat maha kuasa, dan sifat pengampun dan maha kasih sayang. Ada orang berbuat dosa bertahun-tahun, berpuluh tahun dia lakukan dosa. Allah mampu enggak mengadabnya? Mampu. Allah mampu menghabisinya. Tapi dia memiliki sifat santun Allah itu. Kesantunan Allah itu dia menunggu pelaku dosa untuk segera bertaubat. Dia menunggu siapa? Pelaku dosa agar segera bertaubat. Ketika mereka bertaubat, apa yang Allah berikan? Allah berikan kepadanya ampunan. Ketika dia bertaubat kepada Allah, Allah berikan apa? Ampunan. Oleh karena itu Allah akan mengampuni semua dosa, kecuali yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah adalah iblis. Iblis tidak akan pernah diberikan kesempatan untuk diampuni. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Karena dia sombong meninggalkan perintah Allah.
Kemudian Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Yang telah menciptakan 7 lapis langit, yakni tingkatan demi tingkatan. Tibaqa artinya tingkatan demi tingkatan, lapisan demi lapisan. Pertanyaannya adalah, apakah di antara lapisan langit itu ada ruang, atau antara satu langit dengan langit berikutnya nempel? Ada ruang apa tidak ada ruang? Ada. Itu pendapat yang rajih dari semua pendapat para ulama. Maka di sini ditanyakan, apakah tingkatan-tingkatan itu bersambung ataukah terdapat ruang pemisah? Mengenai hal ini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang kedua, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah sallam melewati langit demi langit, dan setiap langit ada penduduknya, dan satu langit dengan berikutnya memiliki jarak. Demikian juga hadis tentang pengantaran ruh orang beriman. Orang beriman kalau telah meninggal dunia, ruhnya itu diantarkan kepada Allah sampai langit ke-7. Kata Nabi, setiap malaikat yang ada di langit itu akan mengantarkannya kepada langit berikutnya. Itu menunjukkan ada ruang. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu sekali-kali tidak akan pernah melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Artinya semua seimbang. yakni pada ciptaan Allah itu justru terdapat keseimbangan dan kesinambungan. Tidak ada kepincangan, tidak ada pertentangan, dan semuanya pasti berkesesuaian. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, serta kesalahan fatal atau kerusakan. Tidak ada yang salah gambar, tidak ada yang salah campur semen, tidak ada. Ya, ciptaan Allah itu sempurna. Hanyalah jalan-jalan jalur pantura yang rusak. Kenapa? Karena campuran semen sama aspal sama pasirnya tipis. Disebabkan harus bayar ke preman 20%. Dananya dibayar ke preman 20%. Itu ciptaan manusia. Ciptaan Allah enggak. Tidak ada yang tidak seimbang. Semuanya tepat. Dan bukan kebetulan. Bukan apa? Kebetulan. Semua sudah direncanakan dengan matang oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diciptakan. Allah mengatakan farji'il basara hal tara min futur, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kalian melihat sesuatu yang tidak seimbang? Maksudnya lihatlah ke langit dan amatilah. Apakah engkau melihat ada cacat, ada kelemahan, ketidakberesan, atau ketidakseimbangan? Tentu kita tidak melihat semua itu. Cukuplah kita melihat langit berdiri tanpa tiang, itu sudah menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa menciptakannya. Ibnu Abbas dan Mujahid dan juga Ad-Dhahak dan juga Ats-Tsauri dan yang lainnya berkata tentang firman Allah, maka lihatlah berulang-ulang apakah di sana ada sesuatu yang tidak seimbang, yakni berpecah-pecah? Ada enggak yang retak dalam penciptaan langit? Enggak ada. Kalau ada yang retak saja langit itu hancur kita semuanya. Hal tara min futur, apakah kamu melihat sesuatu yang rusak? Itu menurut penafsiran Qatadah dan yang lainnya. Kemudian
menurut Qatadah juga bahwa yang dimaksud dengan hal tara min futur, apakah kamu melihat sesuatu yang janggal wahai manusia? Tentu tidak ada. Lanjutannya, summarji'il basar karratain. Kemudian pandanglah sekali lagi. Yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat. Wa huwa hasir, dan penglihatanmu akan lelah untuk mencari kekurangannya. Jadi kalau ada orang melihat terus di mana ya letak rusaknya itu ya. Dilihat sampai dia lelah, tidak akan pernah melihat kekurangan dalam penciptaan langit itu. Setelah Allah meniadakan kekurangan pada hasil ciptaannya, maka dia menjelaskan sifat kesempurnaannya. Seraya berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Tadi disebutkan tidak ada kekurangannya, lalu setelah itu Allah menyebutkan hiasannya yang menghiasilah langit. yakni planet-planet yang ditempatkan di sana, baik planet yang bergerak maupun planet yang kesannya menetap. Ada yang bergerak, ada yang menetap. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan. Domirha, kata wa ja'alnaha, itu kembali kepada jenis bintang-bintang, ya, bukan kepada masing-masing bintang itu, karena Allah tidak akan melemparkan planet-planet itu. Akan tapi yang dilemparkan itu adalah suluh-suluh atau bola api yang ada di sekitar bintang itu, yang terkadang bola api itu bersumber darinya. Jadi yang dimaksud wa ja'alnaha yaitu bagian dari bintang-bintang itu. Tidak semua bintang dipakai untuk melempar setan. Maka kalau ada bintang jatuh jangan khurafat. Ada orang lihat bintang jatuh, bintang jatuh tuh. Lalu dia berdoa, ya Allah jadikanlah anak Pak Lurah sebagai jodohku. Ternyata anak Pak Lurah laki-laki semua. Ya. Ini khurafat namanya. Itu bintang jatuh untuk melempar apa? Syaitan. Kemudian wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. yakni kami menjadikan setan-setan itu hina di dunia, dan kami juga telah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih di akhirat. Sebagaimana firman-Nya pada permulaan surat As-Saffat, Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat itu dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya dengan sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksa yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri pembicaraan, maka ia akan dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka akan disiksa dunia dan akhirat.
Qatadah berkata, sesungguhnya Allah menciptakan bintang-bintang dengan 3 karakter, yaitu pertama sebagai perhiasan langit, yang kedua pelempar syaitan, yang ketiga penunjuk jalan. Ini fungsi bintang. Jadi tidak lebih dari itu. Bintang itu diciptakan oleh Allah untuk 3 fungsi saja. Pertama, untuk menghiasi langit. Yang kedua, untuk melempar setan. Yang ketiga, untuk penunjuk jalan. Seperti orang di laut. Kalau waktu subuh, sebelah barat di bawah bulan itu ada bintang yang begitu terang sekali. Nah, kalau ada bintang itu di waktu subuh, maka berarti di bawah bulan, maka berarti arah mereka ke barat. Kalau mau ke timur, maka belakangi bintang yang berada di bawah bulan tadi. Demikian juga di timur ada bintang yang sangat terang, sehingga mereka tahu arah ke timur, ke barat atau selatan melalui apa? Bintang. Nah, sekarang bintang ditambah oleh orang fungsinya sebagai pencari jodoh. Ya kan? Ada bintang Virgo, ada bintang Jupiter. Udah begitu Jupiter MX lagi. Ya. Ya, nanti ada lagi bintang Meosoul. Ya, MX King dan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini bodoh. Bodoh tentang apa? Fungsi bintang. Kalau kita paham fungsinya cuma 3, ngapain dipakai untuk khurafat? Ya. Seorang mau menikah dengan anak tetangganya. Kenapa anda jadi nikah? Beda bintangnya. Ya, orang jadinya sakit hati. Kalau sakit hati masuk rumah sakit. Gara-gara beda apa? Bintang. Ya. Tidak ada. Bintang itu fungsinya tidak ada untuk mengetahui nasib seseorang. Bintang itu fungsinya 3 tadi. Apa yang pertama? Hiasan langit. Kedua, pelempar setan. Ketiga, itu kan sudah pintar ibu-ibu. Baik. Siapapun yang menginterpeksikannya, siapa saja yang menggunakan bintang itu untuk sesuatu selain daripada 3 hal tadi, maka itu merupakan pendapatnya sendiri dan telah menyalahi serta menyia-nyiakan kepastiannya sebagai manusia. Ya. Dia telah menyia-nyiakan ilmu yang benar. Karena dia melebihi manusia lain di dalam menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah. Selain itu dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Kan bintang itu cuma itu fungsinya. Lalu dia pakai untuk yang lain. Maka ini adalah melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Lanjut ayat ke-6. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, mereka memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu pecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah
bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala tadi. Naam, ini mengenai keadaan orang-orang kafir di neraka. Di sini Allah menjelaskan tentang sifat Jahannam dan para penghuninya. Allah berfirman, walilladzina kafaru. Wa di sini yakni dan telah mempersiapkan. Arti wa di sini adalah menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan. Untuk siapa? Untuk orang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Saking buruknya neraka itu, ya, makanan di dalam neraka itu tidak ada yang mengenyangkan dan tidak ada pula yang menyenangkan dan menyejukkan. Makanannya diantaranya buah zakum. Buah apa? Zakum. Tahu buah zakum, ibu-ibu? Sudah pernah lihat enggak? Enggak lah, enggak pernah lihat karena memang tumbuhnya di neraka. Di mana bisa kita ketemukan buah zakum? Orang tumbuhnya di neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Saffat, ya, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah surga yang atau hidangan di surga itu yang lebih baik ataukah buah zakum? Sesungguhnya kami menjadikan buah zakum itu sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya pohon tersebut tumbuh dari dasar neraka, yang mana mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Nah, itu dia. Kemudian lanjutannya, fa innahum la'akiluna minha wa mali'una minhal butun. Sesungguhnya mereka memakan darinya dan memenuhi perutnya dari buah tersebut. Memenuhi perut mereka dari buah itu. Dan buahnya kalau dimasukkan ke kerongkongan kita saat ini, maka hancur kerongkongan kita. Hancur. Kemudian di antara makanannya yaitu nanah dan darah yang bau, busuk. Ya, yang mana baunya itu kalau digantungkan salah satu kain busuk dari neraka di dunia ini digantung di langit, maka kita semua mati gara-gara baunya. Kita semua akan mati. Maka dikatakan seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Ibnu Jarir berkata, yakni mendengar teriakan. Wahya tafur, sedang neraka itu menggelegak. Yang marah neraka itu. Neraka itu merebus manusia bagaikan biji-bijian yang sedikit lalu dididihkan di dalam air yang banyak. Padahal penduduk neraka itu, ibu-ibu, dibesarkan fisiknya. Gigi gerahamnya penduduk neraka sebesar gunung Uhud. Itu gigi gerahamnya. Sebesar gunung apa? Uhud. Dan kulitnya ditebalkan supaya mereka lebih merasakan sakitnya neraka. Itu keadaan penduduk neraka. Dan mereka di dalam neraka tidak pernah mendapatkan kenyamanan hidup dan tidak pula dimatikan. La yamutu fiha wala yahya. Dan mereka itu direbus di dalam air yang banyak dengan rebusan yang begitu panas. Saat itu mereka akan menyesal, berteriak histeris. Kemudian Allah katakan takadu tamayyazu minal ghaidh
Hampir-hampir neraka itu pecah-pecah lantaran marah. Jadi neraka itu ibu-ibu hampir pecah. Makanya neraka itu dibagi dua dalam riwayat Muslim. Neraka itu dibagi dua di dalam riwayat Muslim. Satunya panas sekali, satunya dingin sekali, dingin membakar. Kan ada dingin yang membakar, ada nggak? Di dunia juga ada dingin yang membakar. Itu proses pembuatan gas LPG, itu dibakar dengan suhu yang sangat dingin, baru dapat gas LPG. Ya. Dan itu kalau salah-salah pipa bisa hancur pipanya pada saat proses pembuatan. Jadi neraka itu dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagi dua sifatnya. Dan neraka itu besar, ibu-ibu. Besarnya itu tidak bisa diukur. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, saking besarnya neraka itu, kata Nabi SAW bahwa neraka Jahannam itu nanti ditarik, diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Berapa talinya? 70.000. Di setiap tali ada 70.000 malaikat. Berapa jadinya? 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar. Atau sama dengan banyak. Ya, apalagi terlalu banyak. Jadi itu malaikat yang akan menarik neraka. Karena neraka itu begitu besarnya dan begitu marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian waktu di dunia dulu seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya. Dan kami berkata kepadanya, ini perkataan orang kafir di dunia, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Itu perkataan mereka kepada pemberi peringatan. Pada ayat di atas Allah menyebutkan sifat adilnya terhadap makhluk, bahwa dia tidak akan menyiksa siapapun melainkan setelah tegaknya hujjah atasnya dan setelah diutusnya seorang rasul kepadanya. Allah berkata dalam firman-Nya yang lain, suratul Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyebutkan ketika mengadab mereka, bukankah dulu waktu di dunia telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Kan itu pertanyaan Allah. Mereka jawab, iya, sudah datang. Ya, pertanyaan malaikat tadi, bukankah belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka jawab, benar, telah datang. Tapi sayangnya kami dustakan pemberi peringatan itu. Kami tidak terima. Bahkan kami katakan kepadanya, kamu itu tidak lain kecuali orang yang berada dalam kesesatan. Itu perkataan mereka waktu di dunia. Maka sudah tepatlah Allah mengadab mereka. Berarti Allah Maha Adil atau tidak? Adil. Ya. Sebagian orang mengatakan Allah itu pendendam, kejam, kata mereka begitu. Ya, kita katakan mana lebih kejam? Ini mana lebih kejam nih? Ada satu sekolah, ini kita perbandingkan dulu ya. Ada satu sekolah yang mana di dalam sekolah tersebut
ada anak-anak nakal, suka pukul teman, suka ngambil barang teman. Lalu begitu ujian akhir tahun, mereka dikasih tempat di podium karena juara 2. Yang kejam siapa di sini? Ya. Apakah perbuatan guru-guru yang mengangkat anak-anak yang nakal tadi sebagai juara itu yang kejam, atau guru-guru yang tidak menaikkan anak-anak tadi? Jawab. Saya ulangi kasusnya ya. Ada sekolah. Di sekolah itu ada anak-anak baik, ada anak-anak tidak baik. Anak-anak yang tidak baik ini bolos, tidak mau kerjain PR, tidak mau kerjain tugas, suka pukulin teman. Lalu begitu ujian akhir tahun, anak-anak ini dikasih nilai yang sama dengan anak-anak yang lain. Itu tidak adil. Apakah sifat seperti ini dianggap kasih sayang kepada anak-anak? Enggak. Enggak adil dong. Mana lebih kejam? Antara orang yang tidak menaikkan anak-anak tadi dengan yang menaikkannya? Yang menaikkannya yang kejam. Berarti dia tidak adil. Protes anak-anak yang baik dong. Lah kalau tahu begini dari dulu, ngapain kita baik-baik seperti ini? Ya udah kita nakal aja semua. Bakar sekolah gitu kan, jual meja, pukulin guru, kan sama-sama naik juga nanti. Ya enggak? Maka bagaimana bisa dikatakan guru-guru yang tidak menaikkannya itu dianggap kejam? Enggak mungkin kan? Berarti guru yang tidak menaikkan anak-anak tadi itu adalah guru-guru yang adil. Bagaimana kita bisa katakan Allah kejam kalau begitu? Allah tidak kejam. Allah berbuat dengan keadilan. Maka mereka disiksa. Lalu mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Nah, ini pelajaran buat kita nih, ayat ini memberi pelajaran besar nih. Perhatikan ya ayatnya ya. Sekiranya kami mendengar atau menggunakan akal kami, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ada faedah sedikit di sini mengenai penggunaan kata nasma'u au na'qilu. Nasma'u adalah kata kerja yang dari situlah yang kata dasarnya adalah sam'un. Sam'un adalah nama lain daripada wahyu. Berarti yang diinginkan oleh mereka untuk mendengar di sini apa? Mendengar wahyu, bukan dengar musik. Jadi maksud di sini, seandainya kami mendengar, maksudnya mendengar wahyu. Karena nama lain dari wahyu adalah sam'iyun. Kemudian kami menggunakan akal untuk memikirkannya. Berarti didahulukan wahyu apa akal? Wahyu. Karena kalimatnya kami mendengar dan kami memahami. Itu menunjukkan bahwa akal di bawah wahyu. Karena kalimat nasma'u ini ada kaitannya dengan mendengarkan wahyu. Sesuai dengan sifat wahyu itu sendiri juga dinamakan dengan sam'iyun. Dinamakan apa? Sam'iyun. Jadi yang mereka tidak dengar di dunia itu berarti wahyu, tidak mau mendengar ilmu. Mereka menolak ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menggunakan pikirannya untuk menghayati ayat-ayat Allah. Maksudnya, yakni sekiranya kami memiliki akal sehingga mau memikirkan. Lalu kemana akal mereka kalau begitu? Bukankah semua orang punya akal? Jawab. Di sini akan ada pertanyaan bagi kita. Lalu akal mana yang hilang dari mereka saat itu? Yaitu akal mafhum namanya. Akal pemahaman yang lurus. Karena akal manusia ada dua. Ada akal matbu', ada akal masmu'. Ada akal yang memang kita punya akal ditanamkan oleh Allah dalam diri kita untuk membedakan ini gila, ini tidak gila. Itu namanya akal matbu' namanya. Akal apa namanya? Matbu'. Pakai ta, matbu'.
Ya, diambil dari kata tabiat. Kita ini ditabiatkan punya akal, matbu'. Yang kedua, akal masmu', akal yang dipelajari, yaitulah pemahaman. Nah, yang dimaksud oleh mereka di sini, sekiranya kami memiliki akal, maksudnya akal pemahaman yang lurus. Akal pemahaman apa? Yang lurus. Dan mendengarkan kebenaran yang Allah turunkan, maka niscaya kami tidak akan ingkar kepada Allah. Berarti di antara sebab orang itu ingkar kebenaran apa, ibu-ibu? Bodoh. Apa? Bodoh. Sengaja tidak mau belajar agama. Sengaja tidak mau tahu kebenaran. Itu yang membuat mereka menolak kebenaran. Akan tetapi kami tidak memiliki kefahaman yang dengannya kami memahami apa yang datang dari para rasul. Jadi apa yang datang dari para rasul mereka tidak mau pahami dengan baik. Kenapa orang tidak mau memahami dengan baik ayat-ayat Allah? Karena mereka inginkan ayat dan syariat itu sesuai dengan keinginan mereka. Karena ada sebagian orang, pokoknya musik harus dihalalkan nih. Maka dicari-carinya dalil. Dicari-carinya apa? Dalil. Begitu ketemu yang haram, masih cari-cari pula. Seperti itu contoh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang kafir di luar sana yang berusaha menolak Al-Quran. Ya. Karena akal mereka ditutupi oleh hawa nafsu. Kami tidak memiliki akal yang lurus yang membimbing kami mengikuti ajaran kebenaran para rasul. Maka setelah itu mereka katakan, fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abul Bakhtari At-Ta'i, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku orang yang telah mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW bahwa dia bersabda, lan yahlikan nas hatta yu'dhiru min anfusihim. Manusia tidak akan diminasakan hingga mereka melimpahkan dosa kepada diri mereka sendiri. Jadi manusia akan mengakui dosa mereka. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah membimbing kita untuk selalu berada di atas kebenaran dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah selalu menjadikan kita sebagai hamba yang bernaung di bawah kekuasaannya. Saya kira cukup. Jam sudah menunjukkan 10:30 ini. Tidak terasa kita membahas Suratul Mulk. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba yang lain tolong jangan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah, nanti di padang mahsyar kita semua akan dikembalikan seperti semula, begitu? Kemudian bagaimana dengan orang yang kehilangan kaki, kepala dan seterusnya, begitu? Karena kecelakaan.
Cacat dari lahir. Kalau itu saya tidak berani menjawab. Yang cacat dari lahir saya tidak berani jawab karena belum temukan dalil. Saya kalau berbicara masalah gaib tidak berani jawab. Kalau yang tidak cacat pada umumnya, dia akan kembali seperti semula sampai potongan khitannya akan kembali lagi. Potongan khitannya itu akan kembali lagi. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah khairan atas doanya. Izin bertanya Ustaz, apakah hadis tentang keutamaan membaca Al-Mulk sebelum tidur dapat terhindar dari azab kubur itu sahih? Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan pembicaraan ulama tentangnya. Tapi kalau dibaca rutin tidak masalah juga. Karena ini berkaitan dengan fadailul amal, keutamaan amal. Kemudian saya memiliki anxiety, kecemasan, berlebihan, mudah panik tiba-tiba. Jika sedang kambuh, jantung tiba-tiba berdebar, tangan kaki dingin dan tiba-tiba lemas. Saya ketakutan. Ya, saya ketakutan itu adalah waktu ajal. Sementara saya sangat takut dengan azab dan memikirkan bagaimana anak-anak keluarga. Dan ini membuat hari jadi tidak tenang, hati jadi tidak tenang. Bagaimana cara mengatasi ketakutan hati dalam Islam dan zikir yang senantiasa membuat hati tenang saat panik dan cemas? Dan adakah doa agar tidak terkena penyakit hati dan mental? Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dijaga iman, tauhidnya, dan kita semua. Semoga Allah menjaga iman dan tauhid kita. Taib, barakallahu fiik kepada yang bertanya. Yang bertanya seperti ini bukan hanya ibu. Banyak sekali yang entah itu duduk langsung dengan saya, para bapak-bapak juga, yang masih muda juga, yang belum menikah juga kena juga penyakit ini. Ya, semua ini berasal dari kecemasan yang berlebihan. Itu poin pertama. Poin kedua, kabar gembira buat ibu bahwa kecemasan seperti ini kalau kita melawan, insya Allah dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan setiap muslim yang ditimpa musibah gelisah seperti ini, dia akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang perlu diperhatikan apa solusinya? Solusi yang pertama, kita belajar tentang takdir. Karena takdir itu kalau dipelajari bisa menenangkan hati. Bahwa kita tidak akan pernah mati dan rezeki kita tidak akan pernah meleset, ya, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, saya punya cerita yang motivasi ibu ini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah meruqyah orang yang saya diberitahukan oleh keluarganya bahwa jantung si bapak ini tinggal 20% yang berfungsi. Tapi masih bisa jalan. Kenapa dia bisa jalan? Karena mati itu tidak ditentukan oleh jantungnya saja. Tapi ada Allah yang telah menetapkan kapan dia akan mati. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah bercerita. Ada orang hilang selama 3 bulan. Ternyata dia jatuh ke dalam sumur tua. Di sumur tua itu dia tidak makan dan tidak minum karena tidak ada lagi air di situ. Selama berapa bulan? 3 bulan. Begitu ditemukan dia sehat walafiat dan dinaikkan dari sumur itu ke atas. Yang pertama kali diminta oleh dia segelas air minum. Begitu dia minum segelas air minum, mati. Ternyata yang membuat dia tidak mati di dalam sumur itu masih ada segelas air minum rezeki yang belum dia habiskan. Jadi perlu diingat setiap orang
antara rezeki dan kematian itu berlomba. Sebelum habis rezeki orang tidak akan mati. Sebelum habis rezeki orang tidak akan mati. Maka ingat, mati itu datang setelah kita menikmati rezeki kita. Seperti kasus yang diceritakan tadi. Ada orang 3 bulan berada di sumur tua. Hilang selama 3 bulan. Ditemukan dalam keadaan tidak punya bekal. Tidak punya makanan dan minuman. Tidak mati. Kenapa tidak mati? Masih ada seteguk air yang belum dihabiskan. Begitu dia diangkat dari sumur itu, dia minta air segelas. Begitu selesai dia minum segelas air itu, mati. Ya, itu menunjukkan rezeki dan kematian selalu didahului apa? Rezeki. Itu perlu diingat oleh kita, karena hal seperti ini terkadang terlalu berlebihan. Tapi kalau ingat mati untuk menjauhi maksiat, itu bagus. Bagus. Saya khawatir mati dalam kondisi maksiat, itu bagus. Itu yang dianjurkan Nabi SAW. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat mati. Maksudnya agar kita tidak jatuh dalam kemaksiatan dan agar kita melakukan ketaatan. Tapi terakhir dari pertanyaan ini, apa zikir yang dapat menenangkan jiwa? Pertama, saya ajarkan dulu, nanti dilihat di Google ada insyaallah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Diulangi terus. Tidak bisa sekali, 2 kali. Tidak bisa 2 kali, 3 kali diulangi. Ini yang mudah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang kedua, ini yang agak panjang dan ini yang paling menenangkan. Tapi yang kedua ini dibarengi dengan baca Quran setelah itu. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bi fi ilmi al-ghaib 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Siapa yang baca doa ini, kata Nabi, niscaya akan dihilangkan oleh Allah kesedihan dan kegundahannya. Ya, awalan doanya, Allahumma inni abduka. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdika, anak hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, anak hamba perempuanmu. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuka, telah berlalu hukummu atas diriku. Maksud telah berlaku hukum yang kau tetapkan atas diriku. Adlun fiyya qada'uka, ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon dengan semua nama yang kau miliki, yang kau namakan dirimu dengannya. Sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan salah satu dari nabimu, aw ista'tharta bi fi ilmi al-ghaibi indak, atau yang kau rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jalaa huzni, dan penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan yang menghilangkan kegundahan dan kegelisahanku. Ini yang dibaca oleh para orang-orang yang sedang gelisah. InsyaAllah Allah akan menghapus kegelisahan itu. Semoga Allah membantu ibu dengan doa tadi.
Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, apakah ketika kita selesai berdoa, kita mengucapkan amin ya rabbal alamin, amin Allahumma amin, atau cukup dengan mengucapkan amin? Boleh ditambah dengan semua itu, tidak masalah, tapi jangan ditambah di dalam solat. Misal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu yang boleh. Jangan ditambah Allahumma amin, jangan. Karena itu lafadznya qat'i. Lafadz solat tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Ya? Cukup? Ada pertanyaan lain? Cukup. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi, dan semoga ibu-ibu sekalian diberikan kemudahan dalam belajar dan mengamalkan, dan semoga Allah melanggengkan kehidupan kita di dunia ini dalam kebahagiaan dan kebaikan sampai akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.